Assalamualaikum teman-teman semua, Sampurasun. Selamat bergabung kembali di channel Info Australia, channel yang selalu update berita-berita yang ada di Australia. Di konten kali ini saya bakalan bahas mengenai share informasi apa yang dinamakan bridging visa dan ada berapa jenis bridging visa di Australia itu. Jadi simak videonya, jangan di skip biar informasinya masuk full ke teman-teman, oke? So, mari kita mulai teman-teman. Oke teman-teman, di bahasan kali ini saya mau share informasi mengenai apa sih bridging visa gitu kan. Si Australia ini tahu sendiri kan teman-teman, banyak sekali jenis visa, mau visa turis, student, working holiday, visa kerja, partner visa, atau apapun visanya itu selalu ditandai dengan 3 angka subclass-nya di belakang visanya gitu kan. Misalnya visa turis, subclass 600, visa kerja subclass 482, visa apalagi ya, visa protection subclass 866, visa working holiday 400 kalau nggak salah ya. Pokoknya belakangnya 3 angka selalu subclassnya. Nah, si bridging visa ini diambil dari kata bridge ya, penjembatan. Jadi maksudnya tuh gini, misalnya nih contoh, si bridging visa ini teman-teman apply-nya kan harus sudah ada di Australia ya. Misalnya teman-teman datang ke Australia menggunakan visa visitor kunjungan atau visa turis. Nah, teman-teman mau apply ke visa student ataupun misal mau dapat jodoh, dapat jodoh bule atau bukan bule, misalnya dapat jodoh orang Indonesia yang udah PR. Nah, teman-teman kan mau ngajuin partner visa nih. Kalau mau pindah ke student visa, mengajuin student visa. Nah, sebelum si partner visa atau si student visanya di-approve ini, nanti keluar bridging dulu teman-teman. Nanti teman-teman pas nge-lodge atau nge-submit aplikasi buat partner visa. Nah, sebelum si partner visanya di-approve itu nanti keluar bridging teman-teman. Bridging itu penjembatan atau buat nunggu visa yang ditujunya di-approve. Nah, si bridging itu fungsinya seperti itu ya teman-teman. Nah, si bridging ini dibagi menjadi 5 kategori, 5 subclass ya. Ada yang subclass bridging visa A, bridging visa B, C, D, dan E. Dan si bridging visa ini punya durasi visa atau valid visa itu tertulis biasanya umumnya indefinite. Apa sih artinya indefinite ini? Jadi tak terbatas. Tapi jangan salah kaprah teman-teman. Maksudnya indefinite dari government Australia itu, jadi aplikasi teman-teman atau dokumen teman-teman itu sedang diproses. Jadi selama masih diproses, waktunya tidak terbatas sampai keputusan terakhir dikasih tahu sama si government Australia, si bridging visa itu masih aktif. Misalnya gini ya, dari turis visa ke partner visa. Nah, pas apply turis visa, si turis visanya habis, nah otomatis aktif si bridging visanya. Bridging visa aktif, misalnya setahun atau 2 tahun nunggu, nah terus ada keputusan dari government, dari imigrasi Australia. Di-approve misalnya si bridging visanya. Nah, itu baru bridging visanya mati dan visa yang barunya hidup. Partner visanya aktif gitu kan, seperti itu. Jadi jangan terkecoh ya dengan durasi visa indefinite seperti itu ya. Jadi itu nunggu untuk keputusan dari si government Australia. Nah, sekarang saya langsung aja bahas mengenai perbedaan antara bridging visa A, B, C, D, dan E. Nah, untuk bridging visa A yang pertama, subclass 010. Nah, kalau teman-teman mendapatkan bridging visa subclass 010 ini, teman-teman bisa bekerja, keuntungannya ya, misalnya bisa bekerja, bisa belajar di Australia atau kuliah di Australia. Dan si bridging visa A ini, teman-teman nggak boleh keluar dari Australia maksudnya ya, nggak boleh berpergian keluar dari Australia. Misalnya pulang dulu ke Indonesia, teman-teman nggak boleh menggunakan bridging visa A. Nah, jadi si bridging visa A ini masa aktifnya indefinite, tidak terbatas, menunggu keputusan dari si government Australia. Jadi si bridging visa A boleh bekerja dan boleh studi. Dan teman-teman nggak boleh keluar dari Australia. Seperti itu ya. Nah, yang kedua, subclass bridging visa B, subclass 020. Nah, bridging visa B ini, subclass 020 ini, yaitu khusus untuk teman-teman minta izin keluar dulu dari Australia. Misalnya kalau dapat bridging visa A nih,
Nah, teman-teman kalau ada keperluan mendadak, ya amit-amit pokoknya yang urgent dari Indonesia, misalnya ada yang sakit parah atau orang tua gimana gitu kan, teman-teman bisa mengajuin bridging visa B untuk travel keluar Australia. Dan si bridging visa B ini dikhususkan hanya untuk travel keluar Australia untuk subclass 020 ini. Dan yang berikutnya bridging visa C, itu subclass 030. Si bridging visa C ini hampir mirip dengan bridging visa A. Cuman si bridging visa C ini umumnya tidak boleh bekerja dan studi di Australia. Misalnya kalau teman-teman mau menunggu keputusan visa yang di-apply menggunakan bridging visa C, teman-teman kan harus membiayai hidup ya di Australia. Gimana kalau nggak kerja gitu kan. Nah, teman-teman di bridging visa C ini, teman-teman bisa mengajukan working right atau permission work ya, permission work. Jadi teman-teman bisa ngajuin permission work, nanti bisa bikin tax file number atau apapun, jadi bisa legal bekerja kalau udah dapet izin bekerja atau permission work atau working right lah. Seperti itu ya. Jadi untuk bridging visa C umumnya tidak boleh bekerja, tapi bisa mengajukan permohonan untuk bisa bekerja atau permission work untuk bridging visa C, subclass 030. Dan untuk bridging visa D, subclass 041, itu jarang sekali didengar, jarang sekali dipakai ya, atau maksudnya jarang pernah dapat. Saya juga belum pernah dengar teman-teman yang punya bridging visa D. Soalnya kalau yang saya baca dari imigrasi Australia itu, si bridging visa D itu hanya untuk aktif waktu apply visa, hanya singkat durasinya gitu kan, beberapa bulan gitu kan, untuk si bridging visa D. Jadi bridging visa D nggak usah dibahas terlalu banyak, soalnya jarang sekali pakai di Australia ini. Dan yang terakhir yaitu bridging visa E. Nah, si bridging visa E ini dibagi dua. Ada yang subclass 050 dan ada yang subclass 051. Jadi dibagi dua kategori ya, 050 sama 051. Nah, kalau yang bridging visa E subclass 050 itu, teman-teman boleh tinggal di Australia secara legal dan untuk menunggu kepulangan teman-teman ke Indonesia atau pergi pulang ke Indonesia. Nah, itu untuk si 050. Sedangkan yang subclass 051, teman-teman boleh tinggal di Australia secara legal dan bekerja juga sambil menunggu keputusan apa yang teman-teman di-apply. Misalnya ini hanya untuk subclass visa protection. Kalau teman-teman ngajuin visa protection di Australia, nanti dapat bridgingnya namanya bridging visa E subclass 051. Nah, 051 ini dikhususkan hanya untuk visa protection 866. Teman-teman boleh bekerja di Australia dan secara legal juga di Australia. Jadi teman-teman nunggu keputusan bridging visa protection 866 dari subclass 051 ini. Jadi segitu aja teman-teman konten mengenai bridging visa. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Selalu minta doa dari orang tua biar diijabah doanya. Terima kasih sudah menyimak channel Info Australia. Semoga bermanfaat informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.